Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa kembali dengan Bu Uswah dalam pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan memulai subtema 3, masih tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pada hari ini kita akan mempelajari materi IPA tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Lalu bahasa Indonesia kita akan menemukan fakta dari teks bacaan. Lalu untuk IPS kita akan belajar tentang bentuk pemerintahan negara-negara Asia Tenggara. Yuk kita mulai. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia yang sudah mengalami kelangkaan, bahkan hampir punah? Nah, kita akan coba mengetahuinya ya. Hewan atau satwa atau fauna langka yang dilindungi. Yang pertama harimau Sumatera. Ada juga harimau Jawa yang sudah sangat langka. Kemudian ada komodo yang habitatnya ada di Pulau Komodo. Lalu ada lagi burung merak yang sangat cantik. Kemudian ada badak bercula 1 yang habitatnya di ujung kulon Provinsi Banten. Kemudian ada juga orangutan yang biasanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Lalu gajah yang biasanya juga ada di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ini hanya beberapa hewan langka yang dilindungi. Ada lagi beberapa hewan yang patut kita lindungi. Lalu untuk tanaman atau tumbuhan yang langka yang patut kita lindungi apa saja? Ini adalah tanaman yang disebut dengan bunga bangkai atau istilahnya lagi Padma raksasa karena bunganya besar dan memiliki bahasa Latin Rafflesia arnoldi. Kemudian ini juga sama bunga bangkai, tapi sebutan untuk bahasa Latinnya Amorphophallus. Ini biasanya tumbuh di hutan-hutan Sumatera. Selanjutnya ini adalah tanaman Edelweiss yang biasanya tumbuh di puncak-puncak gunung. Lalu ini adalah tanaman yang disebut kantung semar. Nama latinnya Nepenthes. Tanaman ini dia memperoleh makanan dengan memakan serangga. Lalu ini yang disebut tanaman Venus atau nama latinnya Venus flytrap. Ini juga tumbuhan tapi makanannya serangga. Kemudian ini adalah tanaman cendana. Tanaman ini sangat wangi dan biasanya digunakan untuk wewangian. Nah, itulah beberapa tanaman yang sudah langka dan harus kita lindungi. Beberapa hewan dan tumbuhan tersebut mengalami kelangkaan bahkan bisa punah. Kenapa? Karena habitat atau tempat tinggal hewan dan tumbuhan tersebut berkurang, rusak, bahkan hilang. Kok bisa? Di mana habitat mereka? Sebagian besar mereka tinggal di hutan. Nah, mengapa hutannya bisa berkurang, rusak, bahkan hilang? Selain karena adanya bencana alam, terutama karena ulah manusia. Seperti apa? Seperti penebangan pohon secara liar atau serampangan, hutan dijadikan pembukaan lahan pertanian, dan untuk
tempat pemukiman. Tentu saja, hewan dan tumbuhan tersebut jadi tidak memiliki habitatnya lagi. Nah, upaya kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan apa saja? Yang pertama, kita membuat penangkaran hewan langka, lalu penanaman bibit tumbuhan yang langka, membuat suaka marga satwa, membuat cagar alam, membuat kebun binatang, membuat taman nasional. Nah, nanti penjelasan tentang istilah-istilah ini silahkan kalian lihat di buku tema 1, subtema 3, PB1. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang apa sih tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi berjalan baik. Lalu, kedua, melestarikan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup untuk ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya untuk membuat bahan makanan, bahan bangunan, obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Yang kelima, bisa menjadi tempat sebagai tempat rekreasi atau hiburan. Nah, untuk tugas IPA kali ini, silakan jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Nanti kalian kirimkan jawabannya langsung diketik pada Google Classroom kolom tugas IPA. Yang pertama, sebutkan 5 hewan langka yang dilindungi. Yang kedua, sebutkan 5 tanaman langka yang dilindungi. Yang ketiga, mengapa hewan dan tumbuhan dapat mengalami kepunahan. Yang keempat, sebutkan 5 upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang kelima, sebutkan 5 tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian kita beralih pada bahasa Indonesia, kita menemukan fakta pada teks bacaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan fakta pada teks bacaan. Silahkan kalian baca teks bacaan yang berjudul Pelestarian Hewan dan Tumbuhan. Carilah fakta-fakta yang ada pada teks tersebut, lalu tuliskan jawabanmu pada buku paket halaman 101. Kemudian kirimkan jawabanmu pada Google Classroom kolom tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Seperti yang tergambar di sini, ini adalah peta negara-negara ASEAN. Kita mulai dari negara kita sendiri. Indonesia. Indonesia beribu kotakan Jakarta, luas wilayahnya paling luas di antara negara-negara ASEAN yang lain, 1.904.570 km persegi. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya rupiah, bahasa yang digunakan Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur, luas wilayahnya 329.758 km persegi. Bentuk pemerintahannya kerajaan federal, kepala negaranya disebut Yang di-Pertuan Agung, mata uangnya ringgit, bahasa yang digunakan Melayu, lagu kebangsaannya Negaraku, hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957, merdeka dari jajahan Inggris. Wilayah Malaysia terbagi menjadi 2, Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan bagian utara. Negara Malaysia memiliki 13 negara bagian. Selanjutnya Singapura. Singapura ibu kotanya Singapura, luas wilayahnya hanya 685 km persegi, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya dolar Singapura, bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 karena memisahkan diri dari negara Malaysia. Dahulu sebelumnya dijajah oleh Inggris
tahun 1959. Selanjutnya, negara Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila, luas wilayahnya 300.000 km persegi, lebih kecil daripada Malaysia. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya peso, bahasa yang digunakan Inggris dan Tagalog, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang, hari kemerdekaannya 12 Juni 1898, terbebas dari jajahan Spanyol, sedangkan 4 Juli 1946 terbebas dari jajahan Amerika Serikat. Inilah 4 negara yang bisa Ibu sampaikan. Nanti untuk negara-negara selanjutnya akan Ibu sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Untuk tugas IPA, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut. Kirimkan jawabanmu langsung diketik pada Google Classroom, tugas kolom tugas IPA. 1. Ibu kota Malaysia adalah, luas negara Indonesia adalah, mata uang Filipina adalah, bentuk pemerintahan Malaysia adalah, lagu kebangsaan Singapura adalah, hari kemerdekaan Singapura jatuh pada tanggal, bahasa yang digunakan di Filipina adalah, bentuk pemerintahan Indonesia adalah, kepala negara Malaysia adalah, ibu kota Filipina adalah, titik-titik. Silakan jawabannya diketik pada Google Classroom dengan benar. Alhamdulillah, inilah yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.